Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang dikendalikan Allah. Hidup yang dikendalikan Allah. Hidup yang dikendalikan Allah mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Hidup yang dikendalikan oleh dosa dan hal lain mendatangkan kesedihan dan duka cita. Pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran supaya hidup kita dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, sehingga hidup kita sukacita dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan diberkati oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup kita jangan dikendalikan oleh sampah-sampah dosa hidup lama. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampah-sampah hidup lama harus dibuang dari hidup kita sepenuhnya. Dalam ayat-ayat ini sudah dikatakan bahwa sampah itu adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Janganlah kita memberi kesempatan kepada sampah-sampah dosa ini untuk mengendalikan hidup kita, pikiran kita, hati kita. Karena ini akan mendatangkan kesedihan, duka cita, bahkan penderitaan. Jangan sampai dikuasai oleh sampah-sampah ini. Penderitaan yang ditimbulkan karena kita menyimpan sampah-sampah ini bukan hanya datang saudara kepada diri kita, tetapi juga berpengaruh kepada keluarga kita, gereja kita, bahkan lingkungan kita dan negara kita. Jadi saudaraku, sampah-sampah dosa ini harus dibuang dari hidup kita sepenuhnya, jauh-jauh, dan harus kita berhati-hati saudara dengan si iblis yang ingin mengelabui kita, umat manusia, yaitu menggoda kita saudara untuk menyimpan sampah-sampah dosa itu, sehingga timbul banyak kekacauan, penderitaan, bahkan malapetaka saudara. Saat kita tidak dikendalikan oleh sampah-sampah dosa hidup lama, maka hidup kita saudara menjadi orang yang ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudara, percayalah saudara. Dan yang kedua saudara, hidup kita jangan dikendalikan oleh kekhawatiran, hidup. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Matius 6 ayat 27, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pastinya tidak saudara. Jadi 2 ayat ini berkata saudara, kekhawatiran itu sangat bahaya, tidak ada gunanya sama sekali. Dalam Amsal dikatakan bahwa kekhawatiran itu bisa membungkukkan orang saudara, mendatangkan penyakit saudara. Bahkan kekhawatiran sangat tidak baik, tidak sehat, bisa merusak tubuh kita. Bahkan dalam kitab Matius dikatakan bahwa kekhawatiran tidak akan menambah panjang umur. Tidak saudara, berarti sebaliknya, yaitu kekhawatiran, hati-hati saudara, bisa memperpendek umur. Karena itu janganlah kita dikendalikan oleh kekhawatiran. Kekhawatiran tidak ada gunanya, kekhawatiran tidak efektif, kekhawatiran membuat kesehatan kita terganggu, sukacita kita terganggu. Kekhawatiran tidak akan menambah panjang umur saudara. Matius 6 ayat 31 dan 32 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudara, karena itu percayalah kepada Tuhan.
Dan 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang memberkati kita, saudara. Karena itu serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, percayalah, janganlah mau lagi, saudara, jangan mau lagi dikendalikan oleh kekhawatiran hidup yang dapat merusak kesehatan, bahkan tidak menambah umur panjang. Ketiga, saudara, hidup kita sepenuhnya harus dikendalikan oleh Allah dengan mempersembahkan hidup kita pada Allah dan mengandalkan Allah sepenuhnya, saudara. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 saudara dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, saudara. Jadi saat kita sepenuhnya, saudara, hidup dikendalikan Allah dengan mempersembahkan hidup kita pada Allah, dan kitab Yeremia dikatakan mengandalkan Allah sepenuhnya, maka hidup kita akan sungguh diberkati dan dilindungi oleh Allah. Percayalah, saudara, hidup yang dikendalikan Allah sepenuhnya adalah ibadah yang sejati. Hidup kita diberkati Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak berkekurangan, daunnya saudara tetap hijau, artinya tetap seger, sukacita, tidak khawatir saudara akan datangnya tahun kering. Kekhawatiran saudara, tidak khawatir lagi saudara, tidak khawatir lagi menghadapi problema, masalah apapun, dan hidup kita terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Karena itu marilah saudara, kita dikendalikan sepenuhnya oleh Allah supaya hidup kita diberkati, dipelihara, saudara, tidak khawatir tentang apapun juga. Hidup kita juga jangan dikendalikan oleh sampah-sampah dosa hidup lama, yaitu kepahitan, saudara, kegeraman, kemarahan, pertikaian, saudara, atau perselisihan, fitnah, segala macam kejahatan, juga saudara, kekhawatiran. Tetapi sepenuhnya kita mau hidup dengan dikendalikan, mengandalkan Tuhan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Inilah janji Tuhan, saudara. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat. Haleluya. Karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan, biarlah hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan, sehingga hidup kita sukacita, damai sejahtera, bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, dan kami Tuhan mau dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan, supaya hidup kami bahagia, sukacita, damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.